Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Wawan. Kali ini saya akan mereview 3 mesin di tempat kita ya teman-teman. Dari pojok sini itu ada seri G1000, terus ini G2000, terus yang paling pojok itu ada K3000 teman-teman. Kita mulai review dari pojok sini dulu ya. Untuk seri G1000 itu ketebalan platnya itu 1,6 teman-teman. Untuk mesin penggeraknya itu dia pakai mesin dinamo. Ini dinamo bekas tapi masih bagus ya teman-teman. Terus untuk corong gilingnya ini langsung di atas pemukulnya. Tapi walaupun di atas pemukul ini resiko mabulnya minim ya teman-teman, karena di dalamnya itu di dalam sini ada plat miring seperti ini. Nanti kalau udah dibuka saya perlihatkan. Nah, untuk yang di sini ada controller untuk pengaturan bahan yang masuk. Nah, untuk yang ini untuk outputnya itu di sini. Terus lanjut ke yang G2000. Untuk G2000 modelnya seperti ini. Ketebalan platnya ini juga 1,6. Penggeraknya itu mesin bensin. Untuk corong gilingnya ini dibuat nyamping dulu baru ke atas ya teman-teman. Jadi minim untuk mabul-mabul saat giling bahan-bahan kering. Terus untuk outputnya di sini juga dikasih topi teman-teman. Jadi saat giring bahan kering bisa sampean kasih karung di sini, sampean ikat biar tidak mabul-mabul untuk debunya gitu. Oke, lanjut ke yang K3000. Untuk K3000 ini lebih besar ya teman-teman dari mesin-mesin giling yang sebelumnya ini. Untuk seri ini juga miring dulu baru ke atas untuk corong gilingnya. Untuk ketebalan platnya ini 2 mili, full 2 mili. Untuk outputnya dia langsung ke bawah sini teman-teman. Dan saringannya itu bisa terpakai 100%. Karena outputnya itu seperti ini. Tapi ini minusnya nggak ada topinya teman-teman ya. Tidak seperti yang seri G2000 ini. Untuk penggeraknya sama, ini juga memakai mesin bensin. Oke, jadi bahan yang akan saya giling itu biji jagung seperti ini teman-teman. Biji jagung seperti ini. Ini akan saya masukkan dua gayung ya. Untuk seri G1000 ini menggunakan saringan 4 mili. Kalau yang seri G2000 ini menggunakan saringan 6 mili. Terus untuk yang seri K3000 ini saya kasih saringan 8 mili teman-teman. Oke, saya masukkan seperti ini ya. Ini lagi kurang sedikit nih. Nah, oke, langsung kita coba aja ya. Dari K3000. Oke, kita nyalakan dulu. Cukup cepat ya teman-teman, sangat cepat, tapi dia cenderung agak mabul sedikit di outputnya. Untuk inputnya dia itu nggak mabul, karena minusnya kan udah saya bilang tadi nggak ada topi seperti ini. Jadi kalau untuk giling itu nggak bisa kita kasih karung ya teman-teman, kecuali nanti sampai akali sendiri tuh sebenarnya juga bisa sih. Oke, lanjut ke yang G2000.
Nah, untuk G2000 dia itu cenderung langsung ke depan gini, enggak mabul seperti K3000 itu ya teman-teman. Dan ini bisa dikasih karung jika bahan-bahannya itu kering. Oke, lanjut aja dulu kita yang seri G1000. Untuk G1000 tinggal colokan gini ya teman-teman ya. Kita udah nyiapin ini colokan. Oke, untuk seri G1000 ini agak lama ya teman-teman. Saya agak sabar, jadi saya matikan, sengaja saya matikan. Kita coba lihat, ini masih berapa banyak gitu ya. Masih satu gayung lebih sedikit. Ya masih satu gayung lah. Masih satu gayung teman-teman selama itu. Tapi ini juga dikarenakan dia itu pakai saringan 4 mili teman-teman. Jadi hasilnya itu ada yang nggak tepung kayak gini. Bisa dilihat ini kameranya. Oh, ini udah jadi tepung ini teman-teman. Jadi dia itu tadi cenderung lama, apalagi dia juga mesin kecil, kapasitasnya itu kecil. Tapi hasilnya bisa sebagus ini teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat. Ini untuk hasil saringan 4 mili. Untuk yang G2000 ini menggunakan saringan 6 mili. Untuk 6 mili hasilnya seperti ini. Kamera bisa didekatkan lagi. Nah, untuk yang 8 mili dia cenderung pecah-pecah ya teman-teman. Jadi ini biasanya untuk ternak ayam, terus untuk burung dara kayak gitu. Nah, kayak gini. Kita bandingkan ya, kita taruh sini. Jadi yang ini 4 mili, ini 6 mili, dan yang ini 8 mili. 6 mili dan 8 mili cenderung hampir sama ya teman-teman. Yang paling halus itu 4 mili seperti ini. Benarnya saringan 3 mili bisa, tapi di tempat kita itu nggak ada untuk saringan 3 mili. Jadi yang kita sediakan itu cuma saringan 4 mili, 6 mili sama 8 mili.
Oke, seperti itu ya teman-teman. Kita lihat bagian dalamnya ya. Dimulai dari yang ini menggunakan dua pengunci seperti ini. Jadi bukanya ya seperti ini. Wah, ini cukup panjang, jadi agak lama ya teman-teman. Nah, untuk bagian dalamnya itu seperti ini teman-teman. Dia menggunakan 4 hammer mill. Jadi saat berputar itu seperti ini. Aduh, nah, kayak gini. Nanti jagungnya kepukul-pukul kayak gini, terus masuk kayak gini. Nah, kayak gitu. Ini menggunakan saringan 4 mili. Terus kita lanjut yang G2000. Untuk G2000 dia cuma menggunakan satu pengunci seperti ini. Dan penguncinya ini cukup lumayan panjang ya teman-teman. Untuk safety. Walaupun satu pengunci tapi dia kuat. Nah, untuk yang seri G2000 dia menggunakan 8 hammer mill. 8 hammer mill seperti ini ya. Dan ini tidak ditajamkan ya teman-teman. Jadi ini tumpul. Beda dengan seri K3000. Untuk K3000 seperti apa? Kita perlihatkan. K3000 juga menggunakan satu pengunci saja. Karena kita yakin dengan bahan kita gitu teman-teman. Mantap. Nah, bedanya dari pemukulnya itu seperti ini teman-teman. Jadi ditajamkan seperti ini. Ini menggunakan 12 hammer mill yang ditajamkan. Jadi kelebihan untuk K3000 itu seperti ini teman-teman. Ditajamkan nanti dia bisa untuk sayur-sayuran, limbah pasar, terus kayak limbah-limbah sampah dari makanan sisa gitu dia bisa teman-teman. Bisa kegiling. Oke, seperti ini aja ya. Untuk review dan tesnya dari 3 mesin ini. Lumayan capek teman-teman. Oke, yang mau order langsung saja hubungi nomor yang ada di video ini. Untuk promo tetap masih ada ya teman-teman. Dari ketiga mesin ini tetap pasti ada promonya gitu. Jadi langsung aja hubungi nomor yang ada di video ini. Oke, terima kasih telah menonton sampai akhir. See you next video.